Inilah ayat yang Allah nyatakan tentang Al-Quran. Tentang apa? Al-Quran. Dengan Allah menyatakan ayatullah, ayat-ayat Allah. Itu berarti apa? Al-Quran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Tutla alaikum ayatullah, dibacakan. Yang dibacakan apa? Ayatullah. Gimana kan apa? Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru kita, ustadz dan ustadzah, para masyayikh dan kiai yang hadir. Mohon bimbingan dan juga arahan ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan yang mungkin secara pribadi saya sampaikan. Dan kemudian sudah barang tentu kita berterima kasih kepada takmir masjid ya, Baitus Somad, dan juga masyarakat lingkungan di sekitar masjid, dan yang kita banggakan para duyuf, para tamu duyuf Masjid Baitus Somad dan sekaligus jamaah Baitus Somad. Semoga hadir kita di masjid ini bagian dari pembuktian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan dengan demikian semoga kita layak untuk mendapatkan balasan dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Semoga Allah kembali memberikan dan juga menambah berbagai kemudahan, kesehatan, karunia untuk kita bersama keluarga kita. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi kita telah mendengar insyaallah di 3 ayat surat Ali Imran ayat 101 sampai 103. Ini saya memahami ayat yang penting untuk kita terus berusaha memahaminya, dan sudah barang tentu kita berharap bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada satu surat dan kemudian juga berikutnya surat Ali Imran ya. Jadi ada satu surat yang paling banyak ayatnya, surat Al-Baqarah. Berapa jumlah ayatnya? 286. Dan inilah surat yang paling lama turun dan dinyatakan sebagai surat Madaniyah, turun di Madinah. Jadi satu surat ini turun sekitar 10 tahun ya. Dan kemudian juga Ali Imran, surat Ali Imran itu juga Madaniyah. Dan yang tadi kita dengar ayat yang ke-101 sampai 103 itu juga ayat-ayat yang Allah turunkan di mana? Di Madinah. Dan bahkan para ulama menyatakan inilah ayat yang awal turun di Madinah saat Rasulullah sampai di Madinah. Ini berarti awal beliau berada di mana? Di Madinah. Ayat yang ke-101 Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim.
Jadi di ayat menika Bapak dan Ibu sekalian ya, inilah ayat yang Allah nyatakan tentang Al-Quran. Tentang apa? Al-Quran. Dengan Allah menyatakan ayatullah, ayat-ayat Allah. Itu berarti apa? Al-Quran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Tutla alaikum ayatullah, dibacakan. Yang dibacakan apa? Ayatullah. Gimana kan apa? Al-Quran. Dan kemudian semakin menjadi suasana yang sangat mulia, dan bahkan para sahabat menyatakan suasana kebahagiaan mereka yang sangat tinggi dan mereka sama-sama merasakan itu saat Rasulullah menyampaikan Al-Quran di tengah-tengah para sahabat. Dan inilah gambaran ya, bagaimana Al-Quran dibacakan wa fikum apa? Wa fikum rasuluh. Jadi di ayat yang ke-101 Allah menyatakan tentang Al-Quran ayatullah, dan yang berikutnya Allah menyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutla alaikum ayatullah, tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Inilah Bapak Ibu suasana yang paling indah dirasakan para sahabat. Sampai setelah Rasulullah meninggal, itu Umar, Abu Bakar bersama Umar radhiyallahu anhu menemui seorang sahabat yang sudah sangat tua, menangis. Ditanya, apakah karena Rasulullah meninggal? Tidak. Jadi sahabat itu yang sudah sangat tua menyampaikan ekspresi suasana kebahagiaan yang sangat luar biasa disaksikan bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Gimana kan apa? Saat Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Dan itu biasanya setelah sholat subuh. Maka masjid di waktu sholat subuh meninggal penuh, menunggu-nunggu ya. Adakah Al-Quran yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kalian ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Maka ya wajar dan bahkan ya kita saling kerjasama ya, bagaimana masjid-masjid kita menikah apa yang tidak boleh ditinggalkan apa, mensiarkan Al-Quran. Ini di antara dalilnya. Ngeten nggih. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, jadi penting ya tilawatul Quran, dan kemudian hadir di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita, ngeten nggih, terkait dengan Al-Quran. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Nanti saya langsung kaitkan ya ayat yang ke-101 dengan 103. Ngeten. Di ayat yang ke-101 setelah Allah ngendika wa fikum rasuluh, apa berikutnya? Wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Di ayat yang ke-103 Allah ngendika wa'tasimu bihablillah. Saya ulangi ya. Di ayat yang ke-101 Allah ngendika pripun? Wa may ya'tasim billah. Okay. Sedangkan di ayat yang ke-103 Allah ngendika pripun? Wa'tasimu bihablillah. Ngeten nggih? Berarti napa? Di ayat yang ke-101 itu terkait dengan al-i'tisamu billah. Sedangkan 103 al-i'tisamu bihablillah. Ngeten nggih? Nah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita memahami dan kemudian kita merasakan ya terkait dengan dua statement dalam Al-Quran yang Allah nyatakan ya. Yang pertama wa may ya'tasim billah.
Dan yang kedua adalah wa'tasimu bihablillah. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada sebuah kepastian janji dari Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ngatan janji Allah. Sering kita dengar ya, terjemahkan berpegang teguh. Jadi kalau kita terjemahkan secara bahasa secara cepat, wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh dengan Allah. Jadi memegang teguh Allah, dipegang teguh Allah, maka dipastikan dia akan hudia, akan mendapatkan apa? Bimbingan, petunjuk. Bahkan dengan kalimat apa? Hudia. Sebagaimana jangan sering ya mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau menggunakan fi'il majhul itu lebih mendalam, Pak. Diwajibkan. Apa? Dengan apa? Wajib. Ini juga maksudnya dipastikan dibimbing. Nggih? Dipastikan diberi petunjuk. Syaratnya apa? Wa may ya'tasim billah. Ngaten nggih? Faqad hudiya, dipastikan apa? Akan mendapatkan mendapatkan diberi petunjuk di jalan yang apa? Yang lurus. Ngaten lho Pak. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bapak dan Ibu sekalian ya, apa yang dimaksud dengan al-i'tisam billah? Sebenarnya untuk memudahkan kita memahamkan hal ini, itu satu hal, menjawab pertanyaan. Ngaten nggih. Jadi yang dimaksud saya berpegang teguh dengan Allah, itu artinya adalah menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana saya dengan Allah? Itu Pak ya. Bagaimana hubungan saya dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Itulah al-i'tisam billah. Al-i'tisam billah. Maka hal ini sebaiknya ya kita merasakan ada 4 ya. Kalau jenengan ingin Bapak Ibu sekalian ya, ingin merasakan ya tentang bagaimana jenengan dengan Allah yang terkait dengan keteguhan jenengan. Sudahkah saya berpegang teguh kepada Allah? Bagaimana kondisi saya saat ini dengan berpegang teguhnya saya dengan Allah? Itu ada berapa? 4. Ada 4 indikator. Yang pertama nggih menika napa? Billah. Napa Bapak Ibu? Billah. Ini terkait dengan keikhlasan. Bagaimana keikhlasan saya dengan Allah? Bagaimana saya mengatakan hanya semata karena Allah? Billah. Yang kedua nggih menika ma'allah. Saat saya kemudian melakukannya, bagaimana kebersamaan saya dengan Allah? Ngeten nggih. Kalau toh jenengan kula panjenengan ada CCTV yang banyak, itu kan menyemangati Pak, gitu Pak. Dan itu benar, seharusnya CCTV menika napa? Memberi semangat, bukan menakutkan Pak. Saya ulangi ya, bukan apa? Menakutkan. Karena di surat An-Nisa yang pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba menika menapa? Allah napa? Mengawasi. Allah membersamai. Dalam rangka apa, Pak? Allah akan memberi balasan kebaikan. Ahsan. Maka jangan bisa napa lihat di surat Al-Ankabut ayat yang ke-7, walladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Jadi iman dan amal soleh kula panjenengan sami. Apa berikutnya janji Allah? Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Jadi dosa dan kesalahan akan dihapus. Ngeten nggih? Apa Bapak Ibu? Dihapus. Dengan apa? Iman dan amal soleh dihapus Pak. Dan saat dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, pasti jenengan akan mendapatkan janji berikutnya. Walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Kemudian apa? Allah akan memberikan ahsan. Ngaten nggih?
Ahsan menika napa? Balasan yang terbaik. Kapan? Saat jenengan meninggal dunia. Kita meninggal. Langsung ada balasan, Pak. Ahsan. Yang kedua, perbaikan secara kualitas dan kuantitas amal kita itu dengan amal, dengan keimanan dan amal kita. Jadi keimanan dan amal kula panjenengan sami itu juga menjadi sarana akan memperbaiki amal kula panjenengan sami. Bisa amal yang sedang kita lakukan atau amal yang lain, Pak. Artinya apa? Yakinlah sesungguhnya keimanan kita dan amal soleh kita itu akan sangat tinggi nilai faidahnya. Ngaten nggih? Siap insyaallah Bapak Ibu nggih? Nggih. Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah billahi, yang kedua ma'allahi, dan yang ketiga fillah. Jadi fillah itu kita merasa di tengah-tengah keramaian atau dalam suasana kita sendirian, itu tetap kita itu merasa fillah. Kayak tadi ya, Rasulullah menikah ya, dirasakan para sahabat saat Rasulullah berada di apa? Di tengah-tengah para sahabat. Di tengah-tengah, Pak. Di dalam, seperti kita di masjid. Jadi kula panjenengan sami selalu merasakan kalau ma'allah itu kan dibersamai. Kalau fillah kita itu apa Bapak sekalian? Dalam kondisi, karena apa? Fillah saya mungkin sendiri di rumah, Pak. Tapi di situ ada tembok, di situ ada mungkin kursi dan sebagainya. Tetap saja saya merasa apa? Bukan sendirian, Pak, saya. Meskipun di samping saya tidak ada orang. Maka yang ada pada diri kita adalah fillah. Itu yang ketiga. Yang keempat gimana kok? Ilallah. Harapannya Bapak sekalian husnal khatimah. Ngaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang penting ya, sehingga yang dimaksud dengan al-i'tisam billah wa may ya'tasim billah itu yang ada hanya Allah. Tidak boleh ada yang lain. Dalam hal apa? Tawakal jenengan, ketergantungan jenengan, ngaten nggih, semua amal yang jenengan lakukan, itulah Bapak Ibu sekalian Rasulullah menyatakan innamal a'mal bin niat. Ngaten nggih. Itu yang terkait dengan al-i'tisam billah. Nah, kita masuk Bapak Ibu sekalian nggih menika wa may ya'tasim wa'tasimu bihablillah. Ngaten. Wa'tasimu bihablillah. Tadi saya sampaikan di ayat yang ke-101 ada kalimat ayatullah. Kan ngaten? Wa antum tutla alaikum wa antum tutla alaikum ayatullah. Di 100 napa? 103 wa'tasimu bihablillah. Kalau diterjemahkan berpegang teguh dengan apa? Apa Pak? Agama Allah, kan ngaten. Ini maksudnya apa Bapak sekalian? Terkait dengan pengetahuan. Ya. Terkait dengan komitmen dan ketaatan kula panjenengan sami. Maka bihablillah itu ada 3 makna, Pak. Ya. Yang pertama yang dimaksud dengan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan agama Islam. 1. Yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran. 2. Dan yang ketiga, berpegang teguh bersama jamaatul muslimin, dengan komunitas orang-orang yang beriman, Pak. Jadi ketika orang-orang yang beriman kula panjenengan sami berpegang teguh dengan agama Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran, dan jenengan napa Bapak Ibu sekalian punya kebersamaan, saling terikat dan terkait, itu akan semakin kuat, Pak, kedudukan kula panjenengan sami. Keimanan akan semakin mudah dijaga, amal soleh juga akan semakin mudah untuk dilaksanakan. Karena apa? Kita berpegang teguh bersama orang-orang yang beriman, yang mereka menghadirkan tentang apa? Nilai-nilai agama Islam. Mereka menghadirkan apa? Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengakhiri apa yang saya sampaikan ya, tentang bagaimana ya yang terkait dengan
Rasulullah setelah mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada orang lain, ya, untuk hanya menyembah kepada Allah, ya, setelah turun surat Al-Muddathir dengan kalimat apa? Qum fa'anzir. Jadi ada 4 Bapak Ibu sekalian, ya, tokoh yang saya memahami, ya, ini sudah mewakili di setiap lini, ya, kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Allah perintahkan, wahai Muhammad, bangun, berdiri, sampaikan peringatan. Yang dimaksud apa? Ayo menyembah kepada Allah. Karena saat menikah kondisi Mekah itu sangat berat. Ada 3 Bapak Ibu sekalian yang sangat berat. Yang pertama, memang mereka bermasalah tentang siapa yang disembah. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung, Pak. Di sekitar apa? Ka'bah. Dan di jalan, di rumah itu banyak berhala-berhala yang disembah. Dimintai pertolongan, dipamiti. Nek loro ya rono, anakku loro dan sembuhno, ngoten. Ya begitu, Pak. Jadi berdialog dan meminta kepada apa? Barang yang tidak bisa bicara, apalagi memberi. Jadi sangat berat permasalahan saat menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat Rasulullah menikah pertama mendapatkan wahyu, ya, menikah. Kondisi yang kedua nggih menikah nopo? Tentang nopo? Akhlak, tentang perilaku, ngeten nggih. Secara umum orang-orang kafir Quraisy menikah nopo sekalian? Ada sebuah kepastian, orang kaya pasti menghinakan orang miskin. Orang kuat pasti menghinakan orang lemah. Yang punya keturunan yang baik pasti menghinakan yang kayak Bilal. Ya, ngeten Bapak sekalian. Jadi, yang kuat pasti menzalimi yang lemah. Itu kondisi siapa? Jadi sangat berat, ya. Sehingga apa? Yang namanya apa? Orang miskin ya semakin terhina, orang yang tidak mungkin ya secara nasab itu semakin dihinakan. Ini kan yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, termasuk di Madinah itu ada suku namanya Aus dan Khazraj. Dari Ansor itu dari 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Mereka itu apa? Selalu berperang, Pak. Termasuk di Mekah menikah sepanjang tahun. Dan ini yang ketiga Bapak sekalian, kalau ada masalah dan nggak selesai Pak, paten-patenan, Pak. Sing iso mateni kuwi sing napa? Sing menguasai, Pak. Ini tanah milik siapa? Engkel-engkelan, Pak. Akhirnya apa? Sing iso mateni ya kuwi milik dia. Jadi apa Bapak sekalian? Solusinya adalah perang, kan ngeten. Termasuk saat ingin meletakkan apa? Hajar Aswad, kan ngeten. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang terkait dengan tadi saya sampaikan, ya, 4 tokoh menikah sinten Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sudah bareng itu istri beliau, Khadijah. Jadi yang masuk Islam pertama menikah Khadijah Bapak Ibu sekalian. Di usia berapa? 55 tahun. Nih. Maka begitu Khadijah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semua aset dikasihkan Rasulullah, Pak, untuk perjuangan dakwah beliau. Siapa? Istri beliau. Usia berapa? 55 tahun. Yang kedua siapa? Ada Ali bin Abi Thalib, Pak. Usianya berapa? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Itu mungkin belum balik, Pak. Tetapi sudah sadar, ya. Kenapa dia menyatakan 2 kalimat syahadat, ya. Maka ini kan 55, kemudian berapa? 10 tahun masih anak-anak. Dan yang ketiga siapa, Pak? Orang yang secara nasab bermasalah dalam tanda kutip, seorang pembantu, Pak. Gimana kau sinten? Zaid bin Al-Harithah. Maka begitu pernyataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kemuliaan seorang pembantu, kemuliaan seorang budak itu sama dengan miliarder selevel siapa? Khadijah. Dan kemudian yang keempat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang mewakili teman karib Bapak Ibu sekalian. Maka di sini yang saya berharap, ya, kita semuanya menjadi teman karib, kan ngeten ya. Jadi mungkin ya secara nasab tidak ada hubungan yang dekat, kan gitu ya, enggak.
Mungkin ya dia dari yang jauh daerahnya datang ya. Jadi mari kita jaga Bapak Ibu sekalian ya, siapapun mereka Bapak dan Ibu sekalian ya, yang ingin ya bersama-sama dalam kebenaran dan kebaikan, mari kita sampaikan sebagaimana Allah menyampaikan ikhwana. Apa Bapak Ibu? Ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu maksudnya apa? Ba di sini lil musahabah. Lil musahabah menika napa? Untuk sebuah keakraban. Ngaten lagi. Maka semoga ya masjid kita ya menjadi sarana penting untuk saling melekatkan dan menguatkan apa? Persahabatan dan persaudaraan kita, ngaten Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dimudahkan untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mu'tasimuna billah wa mu'tasimuna bihablillah. Allahumma amin. Kita selalu ingin dibersamai oleh Allah dan kita punya komitmen sekecil apapun kebenaran dan kebaikan kita lakukan, insya Allah sebagai sarana untuk kita bisa melaksanakan berbagai amal soleh dan kemudian kita nanti bertemu dengan Allah dalam suasana kebersamaan. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.